Selamat siang. Perkenalkan, saya Lukman dari kelas IT 203. Hari ini saya akan mempresentasikan topik yang menarik dalam mata kuliah struktur data dan algoritma. Topik yang kita bahas adalah tentang struktur data yang penting dalam pemrograman, yaitu stack, array, QQ, dan linked list. Tidak hanya itu, kita akan melihat bagaimana cara implementasi struktur data ini di bahasa pemrograman Python. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar kita, Bapak Catur Nugroho Eskom, Mkom, atas bimbingan dan pengetahuannya dalam mata kuliah ini. Pertama, kita akan mulai dengan berkenalan dengan struktur data. Struktur data adalah cara untuk mengorganisir dan menyimpan data di dalam komputer. Berbagai struktur data digunakan untuk memudahkan memanipulasi data dan pengolahan data. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas struktur data stack, array, QQ, dan linked list menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasan struktur data yang pertama, yaitu adalah stack. Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip plus in, first out. Ketika dia masuk ke dalam stack, dia akan keluar terlebih dahulu. Elemen terakhir yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dihapus. Operasi utama pada stack adalah push and pop. Berikut adalah implementasi dari stack menggunakan bahasa pemrograman Python. Kita lihat kita mempunyai class stack, kita mempunyai function init itu untuk menginisiasi objek dari stack kosong. Metode kosong ini untuk mengecek apakah si stack ini panjangnya 0. Terus kita push ini untuk menambahkan elemen baru di dalam stack menggunakan ini. Terus metode pop ini digunakan untuk mengeluarkan elemen terakhir yang dimasukkan. Lihat top ini untuk mengembalikan elemen paling terakhir yang dimasukkan. Dan ada metode ukuran ini untuk mengembalikan isi panjang dari stack. Kemudian kita akan lanjut ke struktur data yang selanjutnya, yaitu array list. Array list merupakan struktur data yang memungkinkan penyimpanan elemen secara dinamis. Ukuran array list dapat secara otomatis diperbesar ketika elemen baru ditambahkan. Operasi umum pada array list meliputi penambahan, penghapusan, dan pengaksesan elemen. Kita lanjut ke contoh pengimplementasian di bahasa pemrograman Python untuk array list ini. Berikut contohnya. Pertama kita akan menggunakan objek mylist dengan tipe integer. Kemudian kita melakukan operasi penambahan, penghapusan, dan pengaksesan elemen menggunakan metode seperti append, insert, dan remove. Pada objek mylist, akhirnya kita mencetak isi dari mylist tersebut. Oke, kita lanjutkan ke struktur data yang selanjutnya, yaitu QQ. QQ ini adalah struktur data yang mengikuti prinsip first in, first out. Elemen pertama yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dihapus. Operasi utama pada QQ adalah NQQ, menambahkan elemen, dan DQQ untuk menghapus elemen.
Berikut contoh dari implementasi QQ dengan Python. Pada di samping ini, kita akan menggunakan modul collection dan tipe data DQ untuk mengimplementasikan QQ. Pertama, kita membuat objek myQ dan merupakan objek QQ kosong menggunakan DQ. Kemudian kita akan menggunakan append untuk menambahkan elemen dalam antrian dan poplet untuk menghapus dan mengembalikan elemen pertama dalam antrian. Selanjutnya di paling bawah kita akan mencetak isi dari myQQ tersebut. Oke, setelah QQ kita akan lanjut ke linked list. Linked list ini adalah struktur data di mana setiap elemen terhubung dengan elemen-elemen berikutnya melalui sebuah node. Sebuah node menyimpan data referensi ke node berikutnya. Operasi umum pada linked list ini meliputi penambahan, penghapusan, dan pencarian elemen. Selanjutnya kita akan melihat implementasi linked list dengan Python. Pertama, kita mempunyai dua kelas, yaitu kelas node dan kelas linked list. Kelas node memiliki atribut data dan next. Data menyimpan data dan atribut next untuk menunjukkan node berikutnya. Selanjutnya kita mendefinisikan linked list. Linked list ini punya beberapa metode. Yang pertama itu init, itu adalah sebuah konstruktor untuk menginisiasi linked list. Kemudian ada append. Metode ini digunakan untuk menambahkan node baru dengan data ke linked list. Jika linked list masih kosong, dia akan menjadi head. Jika tidak, maka node baru akan ditambahkan pada akhir linked list. Kemudian selanjutnya kita memiliki metode remove. Remove ini digunakan untuk menghapus node dengan data-data dari linked list. Metode ini akan mencari node dengan data yang sesuai, lalu menghapusnya. Kemudian yang terakhir kita memiliki metode search. Ini digunakan untuk mencari node data dalam linked list. Metode ini melakukan iterasi untuk mencari node data yang sesuai. Kesimpulan untuk bahasan topik kali ini, stack, array, QQ, dan linked list merupakan struktur data yang berguna dalam pemrograman. Yang kedua, kita dapat memahami konsep dan implementasi dari masing-masing struktur data ini penting untuk mengembangkan solusi permasalahan yang efisien. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan presentasi saya. Terima kasih juga kepada dosen pengajar Pak Catur Nugroho, Eskom, Mkom atas bimbingan dan dukungannya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.